Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Terutama nikmat diberikan akidah yang lurus, akidah yang sahihah, keyakinan yang tulus, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib. Dan keimanan ini adalah merupakan fondasi agama yang membuat kita kuat untuk menjalankan syariat Islam dan untuk menghadapi ujian. Coba lihat sebagian orang, mereka tidak punya prinsip di dalam beragama, gampang berubah. Sebagian orang berapi-api mendakwahkan misalnya untuk mendirikan khilafatul muslimin, misalnya, kekhilafaan di Indonesia ini. Tiba-tiba mereka digoncang sedikit, berbalik arah. Ada yang berdakwah untuk mengajak kembali kepada hukum Allah, hukum Islam, sampai mereka melakukan teror di mana-mana. Kemudian begitu digoncang sedikit, berbalik arah. Tidak kuat berdiri. Tapi mereka yang memiliki akidah yang kuat, yang berpemahaman seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, difitnah, dicaci maki, dihalang-halangi, dibubarkan kajiannya, tidak pernah mundur daripada dakwah ini. Tidak berhenti untuk berdakwah. Bahkan mungkin tetangga sendiri, keluarga sendiri ikut mengucilkannya. Tapi itu tidak peduli. Karena yang diperdulikan adalah mendapatkan ridha Allah di atas jalan ini. Jalan kebenaran. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu jalan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Nuh ayat 21 dan seterusnya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم
سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Artinya Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan atau Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad. Dan jangan pula meninggalkan Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapatkan pertolongan selain Allah. Tidak mendapatkan penolong selain Allah. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kehancuran. Ini doa Nabi Nuh yang beliau ucapkan ketika semua usaha tidak lagi bermanfaat untuk kaumnya. Artinya kaumnya tidak menerima dakwah. Di sini Allah berfirman menceritakan keadaan Nabi Nuh alaihi salam. Bahwasannya dia mengadu kepada Allah, sedang Allah Maha mengetahui apa yang dia adukan. Tapi Nabi Nuh pun tetap mengadukan itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang luput daripada Allah. Itu harus diingat. Setiap kali kita mengadu, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita adukan sebelumnya. Jadi apa yang mau kita, ya Allah mau kita sebut ini, sebelum ini Allah sudah tahu. 50.000 tahun bahkan Allah mengetahuinya sebelum terjadi apa-apa. Saking luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping memberikan penjelasan seperti yang telah dikemukakan, beliau juga memakai cara berdakwah yang cukup beragam. Kadang menggunakan motivasi dan kadang menggunakan ancaman. Ini yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dia berdakwah? Dalilnya surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa
khamsina ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam dan dia tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Lalu mereka dihantam oleh banjir. Fa'akhadhahum tufan. Mereka dihantam oleh banjir besar. Sedang mereka orang-orang zalim. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Nuh selama 950 tahun itu. Dikasih motivasi, dikasih ancaman. Motivasi, ancaman. Ya. Bukan hanya itu. Mereka juga diberikan ujian-ujian yang lain agar mereka sadar. Tapi tidak sadar-sadar juga. Meski demikian mereka tetap durhaka. Tetap menentang. Dan mendustakan Nabi Nuh. Serta condong terhadap para penghamba dunia. Dari kalangan orang-orang yang lalai. Dari perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang lalai dari perintah Allah ini. Mereka kagumi. Hari ini iya enggak? Iya atau tidak di hari ini? Iya, hari ini begitu. Yang lebih banyak dikagumi apa? Orang-orang yang beruang. Bukan bersinga. Kan beruang. Ya. Orang-orang yang beruang. Dan itu metode, lihat ya, Masya Allah. Allah ceritakan cara pembesar-pembesar menyesatkan orang dan mereka tetap jadi pembesar. Gimana caranya? Nih yang miskin-miskin dibuat bodoh. Dijauhkan dari pendidikan. Dijauhkan dari ilmu. Lalu sengaja dimiskinkan. Setelah mereka miskin, tentu orang miskin akan butuh kepada orang kaya. Mereka berikan harta, mereka bantu sekadarnya. Karena ini orang-orang miskin. Maka mereka yang tetap jadi penguasa. Ini gaya-gaya Firaun dulu. Gimana Firaun bisa berkuasa sampai dipercaya? Ana rabbukumul a'la. Kenapa dia bisa dipercaya orang? Karena dia menggunakan metode ini. Pembesar-pembesar zaman Nabi Nuh juga begitu. Jadi para orang kaya, mereka yang didengar. Bukan orang-orang yang berilmu. Ini sih orang-orang bodoh pun ikut. Di keadaan seperti itu. Lihat. Mereka lebih condong kepada para penghamba dunia dari kalangan orang-orang yang lalai dari perintah Allah. Yang suka bersenang-senang dengan harta dan anak-anak. Nah ini yang menjadi kebanggaan orang-orang kaya sejak dulu. Di surat apa ya? Surat Saba. Allah menyebutkan, Allah mengatakan begini. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya surah Saba. Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus seorang utusan di sebuah negeri. Melainkan orang-orang kaya, orang-orang yang berbuat zalim dengan kekayaannya itu berkata, kami, orang-orang yang lebih berkata, sungguhnya kami ingkar kafir terhadap apa yang kalian bawa. Dan mereka berkata, kami memiliki banyak harta dan banyak anak. Dan kami tidak akan diadab. Surat Saba ayat 34-35. Surat Saba ayat 34-35. Mengenai Nabi Nuh yang tinggal di tengah kaumnya selama 900 tahun tadi, 950 tahun tadi, di ayat 14 surat Al-Ankabut. Lihat bagaimana mereka-mereka yang kaya yang sesat ini menyesatkan orang banyak. Antum coba baca sejarah.
Dari zaman muncul kesesatan yaitu zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Yang didengar oleh orang-orang yang banyak duitnya. Coba, lebih banyak yang nonton kajian Ustadz Yazid apa Deddy Corbuzier? Jawab. Lebih banyak yang nonton kajian-kajian sunnah atau nonton ceramah orang-orang kaya gitu. Dan itu dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dan mereka lebih condong kepada kelalaian dengan harta itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan orang-orang kaya yang ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahman bin Auf dan yang lainnya. Tapi pada umumnya kalau orang kaya itu sudah menyimpang, maka dia diikuti oleh orang-orang yang mengagumi mereka. Tetapi di saat yang sama, ia sebagai tahapan dan penangguhan semata, bukan penghormatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka bersenang-senang dulu. Ya. Yang kemudian nanti dihantam oleh banjir bandang. Oleh karena itu dikatakan di sini, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak mereka tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Kata wa waladuhu dibaca dengan harakat dhammah. Juga boleh dibaca fathah. Selain keduanya saling berdekatan. Selain itu keduanya saling berdekatan. Boleh dibaca wa waladuhu wa waladahu. Ya. Kemudian wa makaru makran kubbara. Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita takuti bukan tipu daya mereka. Tapi yang perlu kita takuti adalah kita tidak tahan dengan tipu daya mereka. Paham? Oleh karena itu kalau kita tahu mereka buat tipu daya, udah dekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menolak tipu daya mereka kecuali Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kepada tauhid, kepada sunnah. Jauhkan diri dari syirik, jauhkan diri dari bid'ah, jauhkan diri dari maksiat. Mendekatlah kepada Allah, insya Allah tipu daya itu akan kembali kepada mereka. Lihat bagaimana mereka membuat apa? Tipu daya. Wa makaru makran kubbara. Kata kubbara berarti besar. Atau agung. Ibnu Zaid mengatakan berarti besar. Sedangkan masyarakat Arab biasa mengatakan amrun ajibun au ujjabun. Yakni dengan menggunakan tanda tasydid maupun tidak. Yang keduanya mempunyai makna yang sama. Ya, jadi ujjab, kubbar itu sama dengan kabir atau ajib. Itu dalam bahasa Arab sigha mubalaghah. Ungkapan yang memiliki makna yang lebih. Ya, yang memiliki makna yang lebih. Yang artinya besar sekali tipu daya mereka itu. Dan begitu cara orang-orang ingin menghentikan cahaya Allah. Cahaya Allah itu terlalu besar untuk dilawan. Dan mereka merasa keletihan. Maka mereka membuat makar yang besar. Yang mereka kira mampu menghadapinya. Tidak mampu. Tidak sanggup mereka itu. Apa kata Allah? Wa makaru makran kubbara. Mereka membuat makar dengan makar yang besar. Yang artinya
dengan mengikuti mereka sambil melancarkan tipu daya bahwa mereka berada di jalan kebenaran dan petunjuk sebagaimana yang mereka katakan pada hari kiamat kelak. Bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Ini kata siapa ini? Makar itu mereka ingin celakakan kaum muslimin pengikut Nabi Nuh atau siapa saja pengikut kebenaran. Tapi sebenarnya mereka sedang mencelakakan pengikut mereka sendiri. Jadi gini, orang-orang pembesar ini membuat makar, ingin menghadang perkembangan dakwah para nabi dan rasul. Dan makar itu mereka lakukan dengan cara pengaruhi masyarakat agar menjadi pengikut mereka, diprovokasi dan seterusnya. Pada saat yang sama mereka sedang membuat makar buat siapa? Buat pengikutnya dan diri mereka sendiri. Coba antum lihat surah Saba ini, cerita lengkapnya. Coba buka di Quran. Ada cerita lengkapnya itu. Surah Saba ayat 30, berapa di sini? 33 ya. Berarti mulai dari 31. Mulai dari 31. Coba lihat. Allah katakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran dan apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qaul. Alangkah hebatnya wahai Muhammad ketika engkau lihat orang-orang zalim diberdirikan di hadapan Rabb mereka sambil mereka saling melemparkan tuduhan satu sama lain. Siapa yang lempar tuduhan ini? Pengikut dan tokohnya, orang kaya ataupun para tokoh agamanya. Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang dianggap lemah. Lemah apanya ini? Lemah akalnya. Dan juga mereka dihantam oleh kesusahan. Sehingga mereka harus mengikuti orang-orang kaya yang sesat. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Pembesar-pembesar. Kalau bukan gara-gara kalian, dulu di dunia kami menjadi orang yang beriman. Siapa yang mengatakannya? Pengikut apa tokoh? Pengikut. Perhatikan wahai orang-orang yang mau mengikuti kesesatan demi kebesaran dunia dan harta. Lalu dijawab oleh para tokohnya di ayat 32-nya. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang dianggap menyombongkan diri orang-orang besar. Para tokoh-tokoh pembesar-pembesarnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Itu pengikut. Apa iya? Gara-gara kami kalian terhalangi dari jalan kebenaran. Setelah jalan itu datang kepada kalian. Setelah kebenaran itu datang kepada kalian. Tidak demikian ceritanya. Begitu maksudnya. Tapi kalian sendiri yang jahat. Kata siapa tuh? Tokoh. Pengikut tidak terima. Dibalaslah dengan ayat yang kita baca ini. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru an-nadamata lamma ra'u al-'adhab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujazawna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak demikian. Bahkan tidaklah berlalu malam dan siang, melainkan ketika kalian menyuruh kami supaya kami kufur kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, maka mereka pun mengutarakan isi hati mereka dengan penyesalan. Ketika mereka melihat apa? Azab. Menyesal mereka lihat azab.
Kenapa mereka diazab nih? Karena mengikuti orang kaya, mengikuti orang-orang yang berpengaruh, tapi tidak dipilah dan dipilih dan diteliti apakah yang diikuti itu benar atau tidak. Yang penting fulus. Penting apa? Fulus. Bahkan yang mengikuti orang-orang kaya itu dalam kesesatan, diantaranya adalah para ulamanya, para duatnya, para penuntut ilmunya, waliyadzubillah, demi dunia. Terkadang takut orang kehilangan apa? Lapaknya. Takut kehilangan apa? Lapak. Dunianya. Sehingga mereka harus mengikuti apa kata para pembesarnya. Nah, ini cerita lengkap daripada ayat ini. Oleh sebab itu, di sini Allah berfirman, "Wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, sekali-kali jangan kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kalian. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan inilah nama-nama beberapa patung yang mereka jadikan sesembahan selain Allah. Nama patung ini nama orang soleh sebenarnya. Nama orang soleh. Ya, kemudian orang soleh itu disembah. Maka kenapa kuburan Nabi itu tidak dinampakkan di luar? Kalau dinampakkan di luar, habis tanah Nabi itu diambil orang Indonesia dan orang India. Karena yang paling banyak mengagungkan kubur itu orang Indonesia, India, Malaysia. Ya. Mana ada orang-orang Yaman, kecuali sedikit orang Yaman yang mengikuti Syiah dan tarekat. Orang Saudi apalagi. Maka disembunyikan kuburan Nabi itu. Kalau enggak, dia jadi berhala. Dijadikan berhala oleh orang-orang apa? Orang-orang bodoh. Seperti itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan mengenai 5 nama ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berhala-berhala yang terdapat di kaum Nabi Nuh yang di Arab dikenal kemudian. Artinya berhala-berhala di kaum Nabi Nuh itu dikenal pada masa-masa belakangan. Berhala-berhala itu. Adapun Wad merupakan sesembahan suku Kalb di Daumatul Jandal. Ini suku orang Arab. Sedangkan Suwa adalah sesembahan Hudzail. Sementara Yaguth adalah sesembahan suku Murad. Kemudian pindah ke Bani Ghatif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Sedangkan Ya'uq adalah sesembahan Hamdan. Dan Nasr merupakan sesembahan Himyar, milik keluarga Dzukila. Kemudian itu merupakan nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Sesudah mereka meninggal, Syaitan membisikkan kepada pengikut mereka dari kalangan orang-orang soleh, tersebut agar mereka membuatkan patung-patung mereka di tempat-tempat mereka bermajelis, yang biasa mereka jadikan sebagai tempat duduk, yang sekaligus diberi nama dengan nama-nama mereka, Wad dan Suwa'an, Yagusa, Ya'uqa dan Nasra. Lantas kaumnya itu pun mengerjakan bisikan syaitan tersebut. Sehingga saat orang-orang soleh itu telah wafat, yaitu generasi pertama, dan ilmu pun mulai terkikis, sehingga patung-patung tersebut akhirnya dijadikan sesembahan oleh generasi berikutnya. Lihat, yang membuat patung pertama kali orang soleh atau orang jahat? Soleh. Orang soleh kena bisikan siapa? Iblis. Iblis itu kalau datang membisikkan kepada orang-orang soleh itu, besok kalian sudah halal berzina,
minum khamr, judi, adu ayam, adu domba, adu jangkrik begitu, maka orang-orang soleh itu tidak akan melakukan. Kenapa? Karena ketahuan sesatnya. Tapi begitu iblis datang membisikkan, kalau kalian mau mengenang jasa 5 orang baik ini, tokoh kalian ini, buatkan patung untuk kalian kenang saja, bukan untuk disembah. Iya kan? Iya, maka dibuatlah patung itu oleh generasi soleh dan mereka tidak menyembahnya. Tapi pembuat patung kan ada waktu masa dia hidup di dunia ini dan dia akan mati semuanya. Maka ketika generasi yang membuat patung mati, ilmu terkikis, tidak ada lagi orang yang berilmu, maka iblis datang kepada pengikut berikutnya. Dulu nenek moyang kalian kalau mau minta kepada Allah, tawassul dengan 5 orang ini. Maka mereka pun melakukan hal itu dengan dalil mengikuti nenek moyang. Itu terjadi. Itu awal kejadian. Awal kejadiannya mereka tidak menyembah peminum khamar, tapi mereka menyembah orang soleh. Wa qad adallu katsira. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. yakni patung-patung yang mereka jadikan sesembahan itu. Yang dengannya mereka telah menyesatkan banyak orang. Jadi mereka menyesatkan orang lain dengan apa? Patung. Adapun sembahan tersebut pun masih terus berlanjut pada abad-abad berikutnya. Sampai zaman sekarang ini di negeri Arab dan non-Arab. Serta seluruh golongan anak cucu Adam. Sementara di dalam doanya Ibrahim alaihissalam berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah aku serta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Ya, karena orang melihat karismatik gambar itu luar biasa. Jangan kata gambar orang soleh. Gambar LGBT yang datang konser aja membuat orang histeris, ya enggak? Ya enggak? Itu hampir-hampir disembah itu, si bencong itu. Si tombak ketemu tombak. Yang tidak suka kepada perempuan. Suka sama jenis. Itu bagi mereka-mereka yang mengaguminya, itu bisa disembah itu. Kalau dulu orang menyembah orang soleh, sekarang orang menyembah orang-orang yang hancur kehormatannya. Maradona disembah nggak oleh orang? Disembah, dijadikan Tuhan dalam permainan bola. Oleh karena itu, kesesatan yang disesatkan oleh iblis ini selalu berputar antara kekaguman kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang dikagumi. Dan kesyirikan itu tidak terjadi kecuali karena ada rasa di hati. Itu ingat tuh. Gimana cara iblis membuat kita musyrik? Dibuat dulu cinta kepada sesuatu, cinta kepada seorang yang berlebihan cinta itu. Kemudian setelah itu gara-gara berlebihan cinta, akhirnya pun yang dicintai jadi Tuhan yang disembah selain Allah. Coba antum lihat, baca sejarah, lihat semua sejarah. Apa alasan orang minta ke kuburan saat ini? Karena mencintai orang di dalam kubur, menghormati mereka. Apa yang membuat orang-orang ini menyembah Wadda, Suwa'an, Yaguth, Uqad dan Nasra? Karena mereka cinta kepada 5 orang soleh tadi. Siapa yang bermain di balik cinta palsu ini? Siapa sutradaranya? Setan, iblis. Dan siapa yang mau mengikuti permainannya? Mereka yang lemah akidah dan ilmunya. Itu faedah dari perkataan Ibnu Abbas. Ketika ilmu terkikis, iblis datang menyesatkan pengikutnya. Dan ini juga faedah besar buat kita. Bahwa kalau mau selamat dari kesesatan, jangan berhenti mengaji Al-Quran dan Sunnah.
Saya ulangi ya. Kalau kita mau selamat dari kesesatan dan kekufuran, jangan berhenti belajar ilmu agama. Dalilnya, ini dalil di antara dalil. Yang sharih Allah sebutkan langsung dalam surat Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan terus kepada kalian? Artinya tidak mungkin orang itu kufur, sesat, kalau terus tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan di tengah kalian ada Rasulullah SAW. Sekarang ada sunnahnya. Maka tidak mungkin orang itu sesat. Karena di antara faedah dari cerita kaum Nabi Nuh ini, gara-gara tertinggal ilmu. Yahudi, kenapa Yahudi sesat? Kata Allah di akhir di surat Al-Hadid. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Janganlah orang-orang beriman itu menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Berlalu waktu begitu lama mereka tinggalkan kitab mereka. Kitab apa? Taurat. Hati menjadi membatu, kebanyakan mereka menjadi fasik. Coba lihat teman-teman yang futur selama ini. Pasti mereka jauh dari ilmu. Jauh dari pengajian. Akan membuatnya futur. Kenapa? Hati itu tidak bisa dibohongi. Dia menangis meratap kalau tidak diisi dengan makanannya. Dan kalau dia sudah menangis meratap kesakitan, tinggal tunggu matinya. Kalau sudah mati, kita melakukan kesesatan. Ini yang perlu kita perhatikan dari kejadian kaum Nabi Nuh. Mereka meninggalkan ilmu. Maka oleh karenanya mereka disesatkan oleh patung. Patung bayangkan menyesatkan mereka. Karena pernah cerita ke antum, anak punya guru sufi itu. Guru tarekat saya itu di tembok depan kamarnya, di depan pas di kiblat itu dibuat foto gambar, dia pandai lukis. Dilukis gambar wali-wali itu. Pastinya di situ ada gambar Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Entah di mana dia lihat foto mereka itu. Padahal dulu tidak ada HP, tidak ada kamera. Dan digambarkan gambar Utsman itu jenggotnya tipis. Segini tapi tipis. Padahal dalam sejarah jenggot Utsman seberapa? Segini. Jadi kalau baca sejarah jenggot Utsman seberapa? Segini. Lebat, ganteng orangnya. Berwibawa. Kalau nangis itu jenggot ini basah semuanya. Ini jenggot yang banyak tadi basah semuanya kalau Utsman nangis. Dibuat gambar. Lalu gambar itu dikagumi. Padahal itu bukan gambarnya mereka yang soleh. Tapi tetap juga tertipu. Dan yang paling tertipu siapa? Pedagang. Kenapa pedagang? Cari panglaris. Apalagi hidup di daerah kota Jakarta ini. Sekiranya membuat panglaris menggunakan patung-patung atau jimat-jimat itu betul-betul membuat kaya, maka si pak penjualnya itu tidak perlu dia jual ke orang. Kenapa? Dia akan kaya dengan sendirinya. Ya enggak? Kemana logikanya? Ditutup, dibunuh oleh kefufuran dan kebodohan tadi. Dimatikan hatinya dengan itu. Maka perlu belajar. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah semoga dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari semua itu. Karena itu kebodohan paling bodoh. Ya. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, janganlah kau tambahkan bagi orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Yang demikian merupakan doa Nabi Nuh bagi kaumnya atas keangkuhan mereka, kekufuran mereka dan keingkaran mereka. Seperti Musa dahulu pernah juga memanjatkan doa yang sama untuk Fir'aun dan bala tentaranya dalam firman-Nya, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kata Nabi Musa, ya Rabb kami,
binasakanlah harta benda mereka, dan kunci mati hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Kapan mereka akan beriman? Ketika melihat siksaan pedih. Kapan lihat siksa itu? Hah? Bukan hanya hari kiamat. Siksa itu dilihat pas sakratul maut. Begitu sakratul maut datang, siksa itu langsung muncul tuh. Dengan apa? Dengan turun malaikat pembawa azab. Malaikat yang membawa siksaan, hitam legam sadis bermata biru. Sadis mereka itu. Para malaikat itu. Dan mereka membawa kain busuk dari neraka dan serbuk busuk dari neraka. Saat itu mereka katakan kepada salah seorang di antara mereka katakan, Rabbirji'uni. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Biar aku beramal kebaikan. Gak mungkin. Saat itulah Allah menampakkan adab. Dan di saat itu mereka beriman. Apa ada gunanya? La abadan tidak. Tidak ada gunanya. Seperti itu juga kaum Nabi Nuh ini. Nabi Nuh meminta. Semoga mereka tidak ditambah kecuali kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa setiap nabi untuk kaumnya. Serta dia menenggelamkan umatnya lantaran kedustaan mereka terhadap apa yang dia bawa. Doa para nabi tentu dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya dikatakan, mimma khati'atihim ughriku. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan. Yakni karena banyaknya dosa mereka, pembangkangan serta sikap mereka yang terus menerus dalam kekufuran, serta penentangan mereka terhadap para rasul mereka. Tenggelamkan. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yani mereka dipindahkan dari aliran laut menuju panasnya api neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain Allah. Maksudnya, mereka tidak mendapat seorang pun penolong, pemberi bantuan, dan penyelamat pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Tidak ada. Yang demikian itu disebab sebagaimana firman Allah, La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang dapat beri perlindungan dari keputusan Allah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menolong seorang kalau Allah sudah turunkan azab. Siapa yang bisa menolak? Jangan kata datang angin puting beliung. Masuk angin saja kita tidak bisa menghindarinya. Yang masuk angin di krok-krok itu. Ya. Sampai ada orang mati gara-gara angin duduk. Entah duduknya menghadap mana, tidak tahu. Ada angin duduk. Apalagi didatangkan banjir besar, angin yang besar, bencana yang besar. Siapa yang bisa menolong? Ada yang bisa menahan datangnya air dengan jumlah yang besar? Gak bisa. Belum pernah berhasil orang membendung air. Kalau Allah sudah marah. Jangan kata banjir kaum Nabi Nuh. Tsunami saja di Aceh waktu itu ada yang bisa menahan air itu. Gak ada. Gak ada. Maka oleh karena itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan Nuh berkata lagi, Rabbku, wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh mengatakan, ya Rabbku, jangan kau biarkan di atas permukaan bumi ini dari kalangan orang-orang kafir satu rumah pun. Jangan ada orang kafir yang tertinggal. Maknanya ialah janganlah engkau membiarkan seorang pun dari mereka menetap di muka bumi ini. Atau dalam satu tempat tinggal. Jangan. Berarti waktu itu banjir menyeluruh enggak? Ada enggak banjir itu sampai ke sini? Jawab. Sampai ke Bogor enggak banjir waktu itu?
Ah, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak bilang sudah sampai ini. Sampai. Dari mana kita tahu sampai? Dan ini pendapat yang rajih, tentu khilaf para ulama ya. Khilaf tentang itu. Apakah itu menimpa di saat di kaum Nabi Nuh saja atau sampai ke seluruh dunia? Ya. Di antara dalil bahwa tenggelamnya seluruh dunia, waktu itu hewan-hewan dinaikkan berpasang-pasangan. Dibawa di atas perahu tersebut. Dan penuh perahu itu. Dan itu termasuk tanda kebesaran Allah. Di mana di tengah besarnya gelombang itu, perahu atau bahtera Nabi Nuh masih tetap bisa berlayar. Dan itu tanda kebesaran Allah. Perahu itu. Dibuat hanya berapa waktu kan? Dibuat dalam waktu yang singkat. Dan tidak gampang. Buat perahu yang besar dalam waktu yang singkat itu tidak gampang. Saya pernah nanya kepada pembuat perahu dan sampai hari ini masih dibuat perahu itu. Saya ketemu sama mereka di tahun 2007 itu sudah dibuat. Jadi baru seperempat dibuat perahu itu. Di tahun-tahun kemarin saya pulang kampung ini ketemu lagi. Masih belum selesai juga. Itu bikin perahu yang sebesar masjid ini ya. Dan itu sebesar masjid ini dibuat oleh mereka itu. Kapal kayu. Itu harus menurunkan dari atas gunung tuh kayu sehutan. Sehutan itu diturunin semua dulu. Dan itu bukan menggunakan alat pahat kayak Nabi Nuh. Itu udah menggunakan alat modern. Itu belum selesai beberapa tahun ini. Katanya setahun ini baru selesai dan akan dioperasikan. Dan biayanya miliaran. Terus gimana cara Nabi Nuh bikin patung? Bikin perahu? Tidak mungkin terjadi kecuali dengan campur tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan dalam suratul Ankabut di lanjutan cerita Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun kurang 50 tadi. Apa kata Allah? فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di atas bahtera tersebut. Dan kami jadikan bahtera itu sebagai ayatan lil alamin. Tanda kebesaran Allah di atas permukaan bumi. Bikin perahu sebegitu mudahnya, tidak mungkin. Apalagi jumlah mereka dan alat yang mereka gunakan seadanya. Dan butuh sehutan kayu baru bikin itu. Dan di Arab kira-kira banyak kayu enggak ya? Entahlah waktu itu. Tapi yang jelas Nabi Nuh berhasil atas izin Allah membuat apa? Bahtera yang luar biasa. Dan itu tanda keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, maknanya ialah jangan engkau biarkan seorang pun dari mereka menetap di muka bumi ini. Atau dalam satu tempat tinggal. Yang demikian merupakan sighah penegasan untuk penafian. Yani jangan sekali-kali kau biarkan ada orang kafir hidup di saat ini. Di muka bumi. As-Sudi mengemukakan beberapa tempat tinggal yang menempati satu tempat tinggal. Maka Allah mengabulkan permintaannya tersebut. Artinya jangan sama sekali dibiarkan ada tempat tinggal di muka bumi ini. Bagi orang-orang kafir. Sehingga Allah membinasakan mereka semua. yakni orang-orang kafir. Yang ada di muka bumi ini. Sampai ke anak kandungnya sendiri. Yang memisahkan diri dari ayahnya. Allah membinasakan anak kaum Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh sendiri. Ya. Wahai anakku kemari. Kata dia aku akan pergi berlindung ke atas gunung itu. Tidak ada yang bisa melindungi. Gunung. Berarti banjir waktu itu. Sampai di atas puncak gunung. Ya. Makanya air itu disebut waktu itu togo. Togo artinya melampaui batas kewajaran. Air tersebut.
Maka kalau banjir keluar sampai setiang ini sekarang datang ke Bogor sampai setiang masjid. Itu sudah bisa dikatakan togo. Gimana yang melampaui gunung? Melampaui gunung tingginya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saya mau bertanya ke antum. Ini antum percaya nggak? Percaya kan? Ini bukan dongeng ya, ini bukan cerita dongeng anak-anak sebelum tidur, bukan. Ini kejadian asli. Ya. Dan ini disebut dengan beriman kepada yang telah berlalu. Ya, dari tadi itu kita bukan lagi dongeng nih. Jadi dari tadi itu berbicara apa yang akan kita masukkan ke hati kita dan kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kita beritahu, nah ini bukan dongeng. Ini kejadian telah berlalu. Air sampai ke pucuk gunung. Bahkan melebihi gunung itu. Makanya anak Nabi Nuh tidak selamat. Lalu dia menyelamatkan semua orang yang menaiki bahtera. Yang mereka semua beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah pun diperintahkan untuk membawanya naik ke atas bahtera. Maka orang-orang yang mengikuti sunnah hari ini seperti orang-orang yang mau menaiki bahtera Nabi Nuh. Sekarang antum mau naik bahtera apa enggak nih? Kita ini lagi di tengah-tengah gelombang subhat dan fitnah syahwat. Dan yang bisa menyelamatkan kita, sunnah Rasulullah SAW. Coba antum lihat, orang yang bagus-bagus agama di zaman ini, waliyadzubillah, semakin tinggi kedudukan dan derajatnya, bisa semakin fasik, bayangkan. Bisa semakin sesat. Kenapa? Karena mereka semakin jauh dari bahtera Nabi Nuh. Istilah untuk sunnah ya. Semakin tenggelam dia dalam fitnah syubhat. Bahkan syahwat. Ada kiai. Kiai ya. Saya tidak katakan germo yang ada di Jalan Parung Bogor ini. Yang sepanjang jalan ada AWW yang panggil Kang gitu. Pak Ustadz tahu? Ya karena kalau keluar subuh-subuh jam 3 itu dipanggil juga itu. Kan datang kajian di Yasmin jam berapa saya datang? Jam 3. Bukan itu yang kita bicara. Ini kiai, ustadz, pengajar Quran. Di pondok Quran juga. Perkosa santrinya sebanyak belasan orang. Dia beragama. Baca Quran. Tahu dalil. Tapi mereka tidak berada di sunnah Rasulullah SAW. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu bukan diperkosa santrinya. Salah bahasa sebenarnya. Kalau diperkosa ada memar, ada ditampar-tampar, dipukul. Karena dipaksain kan. Ini kemauan sendiri. Karena doktrin. Dan yang menjadi korban pun anak-anak orang-orang yang tidak mengenal sunnah. Yang kagum kepada kiainya. Kemudian masukkan ke pondok pesantrennya. Jadi korban. Korban apa? Korban gelombang syahwat. Di tengah-tengah puncak gunung anak Nabi Nuh. Itu yang terjadi. Maka para ulama mengatakan orang yang ingin mengikuti sunnah di hari ini berarti dia ingin menaiki seperti perahunya Nabi Nuh. Mau selamat seperti kaum Nabi Nuh, silakan mendekat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki maupun perempuan. Ini harus kita lakukan. Maka di sini sebutkan mereka itulah orang-orang yang Allah selamatkan. Orang-orang yang oleh Allah Nuh diperintahkan untuk membawanya naik ke atas bahtera. Jadi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa mereka naik ke atas bahtera. Sekarang kita ajak orang untuk kembali pada sunnah. Agar selamat seperti kaum Nabi. Nanti diejek Wahabi Pak Ustadz. Terserah. Ya yang penting kami bukan Wahabi. Ya. Saya bukan Ustadz Wahabi. Saya Ustadz Maskur Abu Mawaddah. Dan dulu ada seorang kiai, Ustadz, Masya Allah baik orangnya, baik banget.
Ya, di satu kesempatan anak khutbah Jumat di masjidnya. Ya di masjid. Kata kiainya kepada DKM masjid, ini Ustadz Wahabi seperti ini tetap dijadwalkan di sini. Jadi Wahabinya udah hilang. Padahal kita bukan Ustadz Wahabi. Ustadz apa? Ustadz Masykur Abu Mawaddah. Ya. Itu menunjukkan bahwa siapa yang mengikuti sunnah ini dianggap apa? Aneh sendiri. Maka oleh karenanya tetap ikuti sunnah. Jangan pedulikan kata orang. Pedulikan perintah Allah. Lihat Nabi Nuh dan kaumnya, siapa yang diperdulikan waktu itu? Perintah Allah. Bikin perahu di atas tanah yang lapang, di atas gunung nih. Tidak ada air, di mana mereka berlayar? Kata pengikut orang-orang, gila kau Nuh, bikin perahu tidak ada air, tidak ada laut. Ya. Tapi kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam tetap melakukannya. Kenapa? Karena peduli dengan perintah Allah. Seperti itu kita. Udah tidak usah peduli dengan apa kata orang. Karena kata orang itu tidak membuat kita selamat. Pujian manusia tidak membuat kita jadi rembulan. Dan celaan tidak membuat kita menjadi tanah. Allah mengatakan, "Faman kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Kalau mau kemuliaan, maka di sisi Allah semua kemuliaan. Ambil di sana. Tidak usah ambil dari pujian atau perendahan orang lain. Lihat, innaka intadharhum. Lanjutan doa Nabi Nuh. Sungguhnya engkau ya Allah, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Artinya sungguhnya kalau engkau membiarkan seorang saja dari mereka tetap hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, yaitu yang engkau ciptakan setelah mereka. Jadi kan setelah Nabi Nuh akan ada manusia lagi. Dan Nabi Nuh berdoa agar mereka tidak dibiarkan hidup. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan anak-anak selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. yakni pelaku maksiat dalam perbuatan dan kafir dalam hati. Semua itu diketahui oleh Nabi Nuh karena pengalamannya hidup selama bersama mereka, juga tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Jadi doa seperti Nabi Nuh ini kita lakukan kalau kita sudah maksimal seperti ini dakwahnya. Ini baru dakwah sekali sebulan di Taman Yasmin. Ditolak gitu ya. Lalu berdoa seperti kaum Nabi Nuh, doa Nabi Nuh boleh enggak? Itu tidak diperkenankan. Ya, karena usaha kita belum maksimal. Usaha Nabi Nuh maksimal enggak? Maksimal. 950 tahun. Hah? Dakwahnya itu aja enggak dipahami. Kan dakwah cuma itu aja. Materinya mengenal Allah, beribadah kepada Allah, hari kiamat. Seputar itu. Masa enggak paham 950 tahun? Kemudian karena tidak sanggup, mereka tidak terima dengan apa? Dengan ucapan Nabi Nuh, didatangkan mukjizat. Ini mukjizatnya nih. Tidak percaya juga. Maka pada saat itu Nabi Nuh pun memperkenankan doa ini. Agar mereka semua binasa. Agar mereka semua dihabisi. Karena pengalaman 950 tahun, tidak ada manfaatnya. Tidak ada mereka mengambil manfaat dari dakwah Nabi Nuh. Mereka tidak mengambil manfaat dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kecuali sedikit yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh dong kita doakan itu untuk keluarga kita? Ya jangan. Jangan. Lalu selanjutnya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Kemudian Nuh berkata, Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman. Yakni masjidku. Yang masuk apa? Masjid tempat ibadah. Tidak ada halangan membawa ayat tersebut kepada makna lahiriah. Yaitu bahwasannya Nabi Nuh selalu mendoakan setiap orang yang masuk ke rumahnya sedang dia dalam keadaan mukmin. Jadi kita
selalu mendoakan orang-orang yang beriman dengan kebaikan. Dan itu dianjurkan. Makanya kita punya doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa. Dalam salat kita doa apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu saling mendoakan. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan sama-sama beriman dengan kerabatnya. Ya Rasulullah, kenapa kerabatku tidak suka kepada aku? Artinya tidak ketemu, cekcok sama kerabat. Apa kata Nabi SAW? Aina anta minal istighfari lahum? Kemana saja ente selama ini tidak mengistighfarkan buat mereka, mohonkan ampun buat mereka. Mungkin kita punya hubungan yang retak dengan keluarga gara-gara kurang memohonkan ampun buat mereka. Kurang mohon ampun buat mereka. Ada 2 adik kakak yang ini kenyataan ini terjadi. Dan yang tahu cerita ini ya anak sendiri. Sanadnya bersambung. Ya, adik kakak ini bertengkar gara-gara masalah rumah orang tua mereka. Sebenarnya itu rumah udah dibayar oleh kakaknya. Udah dibayar, warisan itu udah dibayar dan uang udah dibagikan. Si adik ini tiba-tiba tidak suka dengan itu. Ingin bahwa dia maulah memiliki lagi gitu. Kemudian kakaknya dianjurkan, ente mintakan ampun buat adik. Tidak lama kemudian adiknya menangis, menyesal karena apa? Tidak ada yang berikan dia ceramah apa-apa gitu. Hanya sekedar kakaknya terus mohonkan ampun buat dirinya dan buat adiknya itu terus mintakan ampun. Tiba-tiba ditelepon, nangis-nangis menyesal minta maaf kepada abangnya itu. Coba lihat. Mengikuti sunnah siapa tadi? Enggak masuk akal kita, enggak masuk. Akal kita segitu-gitunya. Tapi perintah Rasul SAW menyelamatkan kita dari tenggelamnya dalam syahwat dan syubhat ini. Termasuk perkara tadi. Istighfar, minta ampun untuk orang-orang yang beriman. Terutama buat orang tua kita. Buat orang tua kita. Demi Allah, orang tua kita itu tidak begitu bahagia melihat kekayaan yang kita miliki. Mobil yang kita punya. Istri yang cantik yang kita miliki. Anak-anak yang banyak dan bersih yang kita bawa pulang kampung halaman kita. Yang membahagiakan orang tua kita adalah ketika kita sujud kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling membahagiakan orang tua. Ya. Apalagi ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Tidak ada lagi yang dimakannya. Tidak ada lagi yang diterimanya. Tidak ada lagi yang diharapkannya kecuali doa kita itu. Ini contoh yang baik dari Nabi Nuh alaihissalam. Mendoakan kebaikan buat orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk kaum mukminin yang masuk ke rumah kita atau yang kita ajarkan ilmu. Ya, atau yang kita ajarkan ilmu atau yang kita pelajari ilmu. Saling mendoakan. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan ampunilah semua orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dia mendoakan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yang demikian mencakup semua orang yang hidup maupun yang sudah mati di antara mereka. Oleh karena itulah disunnahkan untuk memanjatkan doa ini sebagai upaya mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dan juga apa yang disebutkan dalam athar-athar dan doa-doa yang populer lagi disyariatkan. Termasuk doa yang populer Rabbighfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini populer. Dan itu tidak masalah walaupun tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Karena dia makna yang terkandung di dalam mohonkan ampun. Wala tazidi zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim kecuali kebinasaan. Bahwa As-Suddi mengatakan yakni melainkan hancur binasa. Sementara itu Mujahid mengemukakan melainkan dia benar-benar merugi yaitu di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang menyombongkan diri, menzalimi orang-orang lemah, mengambil harta mereka, mengambil tanah mereka, akhir kehidupannya terhina.
terhina. Popularitas mulai runtuh, harta mulai diambil alih oleh orang-orang zalim lainnya, mulai takut, dia apa? Takut kepada orang-orang lemah. Lihat, Firaun takut sama siapa waktu? Waktu sebelum Nabi Musa datang, takut sama siapa? Apa takut sama raja yang setinggi dengan dia? Enggak. Firaun takut sama siapa? Anak kecil. Kenapa dia bunuh anak kecil? Karena dia takut sama anak kecil. Anak kecil itu tidak bisa lawan. Dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Resah, gelisah. Lihat, kesesatan itu betul. Terus merasa merugi. Gelisah. Dan kegelisahan itu yang membuat dia hancur dengan sendirinya. Hancur. Sedangkan orang beriman tidak. Mereka tidak menggelisahkan dunia ini. Mereka takutkan adalah takut mati sebelum mendapatkan bekal yang cukup. Itu ditakuti orang beriman. Dan itu ditakuti. Dan itu tidak masalah takut mati karena kurang bekal. Tapi kapan orang beriman itu rindu mati? Ketika sakratul maut. Kalau sakratul maut datang turun malaikat rahmat, mereka mau mati. Tidak resah. Tapi orang-orang ini resah. Maka tabara itu umum. Kebinasaan lahir maupun batin. Apa yang paling binasa di muka bumi ini? Ya batin kita penuh dengan kesesatan dan kegelapan. Kegelisahan. Sampai sekarang orang Yahudi yang dibunuh oleh Yahudi sekarang siapa? Anak-anak kecil dari kalangan orang-orang Palestina. Orang-orang lemah. Takut mereka. Gelisah. Itu kegelisahan. Oleh karena itu, sekali lagi kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari kesesatan itu. Dan Nabi Nuh alaihissalam sudah maksimal di dalam berdakwah dan beliau berhak berdoa seperti ini. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Sekira itu diantara yang bisa Anda sampaikan dari cerita singkat Nabi Nuh yang Allah ceritakan di sini, di mana Nabi Nuh alaihissalam diceritakan sebagai orang yang abdan syakura, bukan lagi abdan sabura. Abdan syakura, dia bisa bersyukur terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar apa lagi 950 tahun dimusuhi. Berarti sudah tingkat lebih tinggi dari itu. Mensyukuri apa? Nikmat. Mensyukuri ujian. Kemudian dalam cerita Nabi Nuh ini, kedurhakaan sekuat apapun orang itu mempertahankannya, pasti binasa juga. Pasti binasa juga. Kemudian di antara cerita ini disebutkan di antara yang menyesatkan manusia adalah kagum terhadap orang-orang soleh yang berlebihan. Berlebihan dalam kekaguman. Siapa aja tidak boleh kita mengaguminya secara berlebihan. Itu akan membuat kita menyembah dia suatu hari nanti. Waliyadzubillah. Kemudian dalam cerita Nabi Nuh itu juga terdapat faedah bahwa jauhnya seorang dari ilmu akan buat dia jatuh dalam kesesatan dan kekufuran. Yang pemahaman mafhumnya adalah terus belajar akan menyelamatkan kita dari kekufuran. Kemudian orang yang berpegang kepada sunnah seperti orang-orang yang mengikuti perahu Nabi Nuh alaihissalam. Mereka akan selamat. Karena sunnah ini yang menyelamatkan kita dari gelombang syubhat dan syahwat di zaman ini. Dan kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan doa yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah masih ada waktu. Ibu-ibu yang bertanya silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam ada istilah kudus dan di Nasrani juga ada istilah kudus. Yang Ana tanyakan, apa perbedaan istilah dalam Nasrani dan istilah dalam Islam? Kudus. Menurut orang Nasrani dan orang Islam. Al-Qudus menurut orang Islam ya nama dari nama-nama Allah.
Tapi Roh Kudus menurut orang Nasrani adalah bagian ketiga dari bagian ketuhanan, yaitu Jibril alaihissalam itu dianggap Roh Kudus dalam Trinitas. Bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu berdiri sendiri. Ada Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Jadilah Yesus. Iya. Dan yang disembah Yesusnya. Jadi ini yang perlu dipahami. Bahwa Roh Kudus menurut orang Nasrani adalah, yaitu Roh Kudus bagian ketiga, satu dari tiga bagian ketuhanan. Kalau kita Roh Kudus itu Kudus itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Jibril juga dikatakan roh yang suci, tapi tidak dianggap Tuhan. Ya. Tidak dianggap tuh. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menceritakan mengenai Bahtera Nabi Nuh. Di dalam Bahtera itu yang selamatkan yang beriman, Iya. ya Pak Ustadz. Terus yang tidak beriman itu semuanya habis pada periode itu. Iya. Terus suku-suku yang ada di dalam kapal itu yang hidup sampai sekarang itu ada beberapa macam suku-suku yang mengikuti. Ya, itu yang melahirkan lagi manusia sampai hari ini. Makanya bapak manusia kedua adalah Nuh dan orang-orang yang mengikutinya waktu itu. Jadi manusia hidup lagi dari generasi itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya Wad dan Suwa'an, Yagutha, Ya'uqa dan Nasra itu bukan nama Arab. Para ulama khilaf apakah dia suku mana. Ada yang mengatakan dia suku India. Ya, suku India. Mungkin mirip dengan bahasa India. Ya, seperti kita kan warna sawo matang kulitnya. Terus Cina, terus Afrika itu berbeda-beda. Nah, ini apakah di dalam kapal itu keberadaan umat manusia di situ lengkap gitu. Baik, barakallahu fikum. Kalau itu ana tidak tahu. Karena yang mata sipit itu yang mana gitu. Tapi yang jelas kita berasal kembali dari bapak manusia kedua itu, yaitu Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Kita berasal dari situ. Ya. Kalau Nabi Adam alaihissalam bapak pertama. Ya. Kalau Nuh dan pengikutnya itu yang kedua. Karena manusia kan binasa semua. Tinggal itu yang tersisa. Ya. Lalu Allah ciptakan dari keturunan mereka suku-suku, bangsa-bangsa sampai hari ini. Dan biasanya itu terjadi perubahan-perubahan fisik itu karena campur-campur pernikahannya. Tidak satu suku. Ya. Tidak satu suku. Coba antum lihat nikahnya singa dengan harimau. Itu anaknya besar. Mirip singa tapi besar. Nikah ayam, ada ayam-ayam tertentu dinikahkan, dia melahirkan akhirnya seperti ayam potong misalnya. Itu kan campur-campur mani itu, mani ayam. Ya bukan mani senjer ya. Terus ada sekarang ini pernikahan ayam-ayam jadi ayam kampung tapi tidak pandai berkelahi. Karena hanya pandai jadi daging. Ada caranya. Terjadilah suku-suku dan ras-ras ayam itu seperti itu. Itu kejadian alam ini bisa menjadi dalil bahwa perubahan fisik kita ini karena campur-campur pertemuan antar suku-suku tadi. Sehingga lahirlah orang-orang Indonesia seperti ini, orang Eropa seperti itu, ya, orang Cina, sipit dan seterusnya. Tetap dari sana juga. Ada lagi? Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa kesesatan itu terjadi karena jauhnya manusia atau umat dari ilmu. iya benar. Nabi Nuh itu kan punya istri Ustadz, kan dekat berarti. Secara ini kan apakah jauh itu dimaknai sebagai lugawi atau jauh sebagai maknawi yang Maknawi. lain? Ustadz? Maknawi. Maknawi Ustadz. Ya, maknawi dan juga lugawi. Kalau kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala itu, memang secara nyata jauh dari ilmu. Tidak ada yang mengajarkan mereka ilmu yang sebenarnya. Artinya mereka sendiri mengabaikan ilmu itu. Walaupun tahu mereka ajaran Nabi Adam tuh begini, tapi diabaikan. Akhirnya pun mereka jadi orang bodoh yang sebenarnya. Kalau istri Nabi Nuh, betul-betul dia dua-duanya. Bisa lugawi, bisa maknawi. Maknawi dalam artian dia menentang apa yang dia tahu. Itu kan maknawinya. Dia tahu ini Nabi Nuh ini. Seorang Nabi, dia tidak percaya. Itu namanya jauh juga dari ilmu. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dekat dengan Rasulullah SAW, tapi mereka jauh dari ilmunya. Artinya menjauhkan diri. Oleh karena itu Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ Siapa yang berpaling an dzikri dari ilmuku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan temukan kehidupan yang sempit. Betul, berpaling secara maknawi. Jauh secara maknawi. Sekarang ada orang tinggal di emperan masjid rumahnya. Allahu Akbar, dia malah asik main. Nggak kedengaran. Jauh apanya di sini? Jauh rumahnya apa jauh maknawi tadi? Maknawi, jauh hatinya. Jauh hatinya dari kebenaran. Baik, ada lagi? Masalah fikih Ustadz. Masalah fikih. Fikir, Iya. fadhal. Ustadz, ketika seseorang di negeri kafir Ustadz, dia seorang muslim. Kemudian dia pada saat dia dan diperbolehkan untuk melakukan sholat, katakanlah sholat duhur atau asar, dan dia mendapat keleluasan untuk itu. Kemudian ada seorang kafir yang masih kafir, dia itu bilang begini Ustadz, bolehkah saya sholat di belakang Anda? Apa yang harus dilakukan oleh muslim yang sholat ini Ustadz? Agar kita juga berdakwah tapi juga tidak menyinggung mereka Ustadz. Kalau dia mau sholat, coba-coba gitu, biarkan aja dulu. Biarkan dia sholat. Tapi diingatkan, kalau dia katakan bagaimana perasaan nikmat, sholat Anda yang nikmat itu tidak akan diterima kecuali dengan password. Ada password. Apa passwordnya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Ada orang mau beli makanan enak lewat online. Ya kah? Makanan enak sekali. Dan testimoninya enak. Dan dia pun pernah diberikan dicicip. Ini cicip nih, kata orang yang pernah beli. Tapi beli online saja. Untuk beli online-nya passwordnya ini, tanya kepada itu. Akhirnya masuk pakai password, bisa beli, dapat makanan enak. Demikian juga orang kafir itu kalau dia mau masuk Islam, ikuti passwordnya biar dia dapatkan nikmatnya ibadah. Saya yakin orang kafir itu menikmati ibadah juga sebenarnya. Iya, dia juga merasakan bahwa setelah melakukan itu Ustadz, dia merasakan ketenangan, kemudian dia juga tidak lagi minum bir misalnya. Tuh, tinggal masuk Islam tuh. Enggak, hanya saja ini masalahnya Ustadz, kan kalau di luar negeri kan tidak serta-merta, ayo ikut syahadat, kan enggak seperti itu Iya. Ustadz, karena itu enggak mudah. Maksud saya ketika orang kafir itu ingin seperti itu, kita di depan, misalnya orang muslim di depan, apakah takbir imtiqolnya juga dikeraskan atau bagaimana cara berdirinya mereka? Karena mereka belum muslim. Maksudnya? Takbir imtiqol misalnya Allahu Akbar kan kalau itu, atau sami Allahu liman Oh, hamidah. takbir intikal. Iya. takbir Apakah dikeraskan atau dia duduknya di sebelah mana? Biarkan aja dia melihat kita sholat sambil dia praktekkan. Dia ikut sholat, pengen Nggak ikut sholat. apa-apa. Lihat aja udah dibolehkan, apalagi dia pengen ikut. Dikeraskan takbirnya kalau dia ingin ikut. Kan keras itu dia harus besar sekali. Sedengar mereka lah. Iya, sedengar. Sambil ngajarin sholat, itu namanya ngajarin sholat orang.
Siapa orang yang disuruh lihat sholat Nabi masih kafir? Sumamah bin Usal yang diikat di tiang masjid. 3 hari 3 malam dia di tiang masjid. Apa 3 hari 3 malam Rasulullah tidak sholat di Masjid Nabawi? Sholat kan, otomatis dia lihat. Lihatin aja udah tenang masuk Islam akhirnya kan. Dan orang-orang ini kalau sudah masuk Islam dia akan nikmati lagi ibadah. Saya pernah ceritakan tuh ada orang Nasrani datang ke kami gitu. Dia udah lama mau masuk Islam tapi ditakut-takuti temannya. Nanti kalau ente masuk Islam dipotong punya kamu itu. Tahu gak punya kan? Ya udah. Disunat maksudnya. Oh gak mau kata dia. Kalau Islam masuk Islam harus dipotong begini-begini gak mau saya. Jadi takut-takutin. Akhirnya ada salah satu teman menyuruh orang ini ketemu saya. Datang ketemulah kemana. Ustaz kata dia. Saya sebenarnya mau masuk Islam nih kata dia. Itu dia datang duduk langsung ngomong begitu enggak basa-basi dia. Tapi kalau saya masuk Islam boleh enggak? Itunya saya jangan disunat. Kata dia begitu. Saya bilang benar nih mau masuk Islam. Benar. Atas dasar apa ente masuk Islam? Karena saya senang dengan agama ini Ustaz. Saya udah bingung dengan agama saya ini, agama Nasrani saya. Kata dia begitu. Udah kalau begitu antum syahadat. Ente syahadat sekarang. Syahadat dia. Dari syahadat kemudian diuruskan surat-surat dan KTP juga diurusin oleh teman-teman. Di birokrasi supaya dia jadi muslim kan. Begitu sudah masuk Islam berapa hari kemudian datang lagi. Kenapa datang lagi? Tak betah, tak sunat Pak Ustadz. Saya mau disunat gimana caranya? Akhirnya pun saya bawa ke rumah sakit, disunat sama pihak dokter-dokter rumah sakit, gratis lagi. Sunat. Dan itu bukan satu orang, 2 orang yang gitu datang. Kalau yang satunya dia disukai sama janda dari Jawa. Jadi janda Jawa ini suka sama orang Nasrani ini. Tapi terhalangi oleh perbedaan agama. Nah yang Nasrani tahu diri. Kita kan beda agama. Dia juga suka sebenarnya sama perempuan itu. Yang Nasrani bilang, kita beda agama. Saya masuk agama Islam dulu deh gitu kata yang laki-lakinya. Jadi ini perempuannya suka. Jadi yang laki-laki ini tahu diri. Kepengen dia masuk Islam. Karena yang suka sama dia ini orang Islam. Udah datang lagi ke rumah nah. Setelah datang, kemudian masuk Islam, selesai masuk Islam. Ya ini minta diri untuk langsung disunat. Nanti selesai sunat jangan nikah dulu ya. Sakit nanti saya bilang gitu. Ini si janda ini udah gak tahan lagi mau nikah. Selesai disunat nikah dia. Selesai nikah datang lagi ke rumah anak. Kenapa ente datang? Itu Ustaz saya sudah nikah maka sakit apa obatnya? Itu menunjukkan dia sunat. Jadi sunat itu bagian dari agama. Bukan syarat masuk Islam. Sholat juga begitu. Biarkan dulu mereka lihat. Kalau mereka sholatnya belum benar, biarkan mereka lihat. Kalau sudah masuk Islam, ajarkan sholat. Ajarkan apa? Insya Allah mereka akan masuk Islam dengan itu. Kalau mereka terus minta hidayah kepada Allah. Ya. Banyak orang yang melihat sholat kita saja mereka akan ikuti. Mereka masuk Islam. Namanya. Saya pernah di sini pokoknya sekitar Bogor ini, Anda tidak sebut nama tempatnya. Lagi isi kajian, ada orang bapak-bapak nanya, selesai kajian kan, dia duduk di depan, persis depan, kecina-cinaan begitu. Dia salah satu bisa dikatakan pejabat negara dulunya. Dulu. Nanya Ustadz, boleh nggak orang non Muslim duduk di masjid? Saya katakan boleh selama mereka datang mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Itu boleh. Kalau sekedar datang untuk berwisata maka tak boleh. Terus dikatakan, saya ini Katolik Pak Ustadz, dia duduk depan. Saya Katolik Pak Ustadz. Saya tanya, masih Katolik sekarang? Masih, makanya saya tanya dulu kata dia. Sebagai adab gitu, kata dia. Boleh nggak sekarang ini saya masuk Islam? Saya katakan boleh kata saya. Jadi alasan dia masuk Islam itu, waktu itu dikasih tahukan ke anak, sudah berapa tahun saya cari tahu makna kul huwallahu ahad yang Ustadz bahas malam ini. Tidak pernah saya temukan pembahasannya seperti saat ini kata dia. Yang cerita sampai sesopan itu cerita tentang Yesus gitu, tentang Nabi Isa itu. Jadi kan Al-Quran itu menceritakan Nabi Isa itu dengan penuh kesopanan. Tidak seperti cerita orang Yahudi. Anak pelacur lah, anak ini kan begitu Yahudi. Quran menceritakan bagaimana
dimuliakan. Tapi tidak boleh diangkat sebagai anak Tuhan. Itu baru dia dengar kata dia begitu. Dia masuk Islam malam itu. Dan langsung ikut sholat Isya. Ini nikmat. Jadi ada orang-orang kepengen tahu, sekedar tahu, tapi akhirnya masuk Islam. Yang seperti sekarang di TV, di media, agama itu dipertontonkan sebagai lawakan antara orang kafir dengan orang Islam. Sambil melawak begitu, enggak. Bukan begitu. Diperdengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Banyak. Ternyata di Masjid Al-Azhar, itu juga banyak orang yang datang minta diri masuk Islam. Tapi mereka meminta jangan disunat. Saya bilang kepada panitianya, udah terima aja, enggak usah disunat. Saya yakin dia minta sunat suatu hari nanti. Iyalah, jadi orang muslim enggak disunat kan risih juga. Karena orang Islam itu menjaga kebersihan. Insya Allah kata mereka panitianya itu akan merealisasikan itu. Beberapa teman-teman di Al-Azhar itu tanya ke anak. Tapi ada lagi? Minta ampun kepada Allah untuk dia. Iya, untuk kita dan dia. Iya. Iya, boleh disebutkan. Boleh. Dan insya Allah dia akan luluh hatinya. Kan kita tidak bisa jelasin orang marah. Jelasin kepada dia begini-begini lagi marah. Iya, hati dia itu siapa pegang? Allah. Itu yang kita kurang ingat. Kita itu tidak ingat hati manusia itu di mana? Di tangan Allah yang berubah dan membolak-balikkan. Bagaimana hati kita juga demikian. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Ada dari ibu-ibu? Tidak ada ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.